Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah pada kita sekalian. Pada malam hari ini dengan izin dan taufiknya kembali kita bisa hadir bermajlis guna sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisi sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis ini adalah karya dari Imam besar Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Nawawi, imam yang wafat di tahun 676 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, malam ini kita sudah berada di malam pertengahan bulan Dzulqa'dah. Pertengahan bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Kurang dari sebulan lagi kita akan didatangi oleh hari Id kedua bagi kaum muslimin dalam setahunnya, yaitu Idul Adha. Dan tentu saja sebelum itu di sana ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita beramal soleh. Kita banyak berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberkahi usia kita dan memberikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh di waktu-waktu yang mulia tersebut. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin masih dalam pembahasan kitab tentang ilmu, keutamaan ilmu. Dan kita sudah masuk pada bagian terakhir Ini pembahasan kita yang 10, majelis kita yang 10 untuk pembahasan tentang keutamaan ilmu. Dan insyaallah kita akan sempurnakan, selesaikan pembahasan tentang kitab ilmu ini dalam pertemuan kita malam hari ini. Karena tersisa 2 hadis lagi, 2 hadis lagi dalam kitab ilmu di kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadisnya hadis yang bernomor 1391. Ada bukunya, tampilkan. Ya. 1391. Yang sekarang. Oh ya, sama nomor hadisnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa anhu, dan darinya, maksudnya dari sahabat yang sebelumnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa menuntut satu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, yang mana ilmu tersebut ilmu yang seharusnya dipelajari
tidak ada yang diharapkan kecuali wajah Allah Azza wa Jal. La yata'allamuhu, namun orang itu tidak mempelajari ilmu tersebut illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan sesuatu dari materi duniawi. Lam yajid, dia tidak akan mendapatkan arfal jannah, bau wangi surga, tidak akan mencium wanginya surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kata Imam Nawawi, yakni rihaha, ya, beliau menjelaskan makna dari arfal jannah, artinya wangi dari surga tersebut. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya, ini hadis pertama. Ada berapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis kita ini. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang bagaimana harusnya ilmu ini dipelajari, ilmu ini dituntut. Dan itu tentu saja nasihat yang sangat penting, ya, bagi setiap yang mempelajari Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mempelajarinya secara khusus, menjadikan ilmu agama sebagai spesialisasinya, takhassus, ya. Karena ilmu inilah yang dikatakan sebagai ilmu yang yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang memang dipelajari untuk mengharapkan wajah Allah. Ilmu duniawi dengan segala macam bentuknya yang banyak bermanfaat untuk umat, tapi memang ketika dipelajari, orang taunya orang pelajari ini untuk urusan-urusan duniawi, memang tidak langsung mengharapkan wajah Allah. Karena persoalan-persoalan duniawi itu baru bisa masuk ke dalam ranah ibadah atau baru bisa berpahala ketika diniatkan karena Allah. Ya, jadi masalah-masalah duniawi yang kita lakukan, aktivitas duniawi kita, makan kita, tidur kita, dan segala pergerakan kita, aktivitas duniawi ini tidak seketika mendapatkan pahala. Karena memang sifatnya duniawi, baru bisa berpahala ketika diniatkan. Makan kita bisa bernilai pahala kalau kita niatkan untuk kuat ibadah. Lalu ya, tidur kita juga demikian. Dan kita belajar ilmu-ilmu duniawi bisa berpahala ketika kita ingin dengan ilmu duniawi ini kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat, apatah lagi kalau kita niatkan untuk bisa mengangkat syariat Allah dan mengangkat kemuliaan Islam, itu bisa berpahala. Tapi ilmu syariat memang asalnya tidak ada maksud tujuan untuk mempelajarinya kecuali memang wajah Allah, memang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya wajah Allah? Untuk Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Apa maksudnya wajah Allah? Untuk dia mendapatkan janji-janji Allah dari apa-apa yang disiapkan di negeri akhirat sana. Raf'ud darajat, pahala yang dilipat, pahala atau derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mempelajari agama ini, Quran dan Sunnah, untuk bisa masuk ke dalam yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, agar dia bisa mendapatkan derajat tinggi di surga. Yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari beliau, derajatnya itu 700 derajat dibandingkan orang yang sekedar beriman tanpa berilmu. Dan antar satu derajat ke derajat berikutnya perjalanan 500 tahun, ya, begitu yang diriwayatkan, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi asalnya mempelajari ilmu Quran tentang atau sunnah, ilmu-ilmu agama secara umum seharusnya memang tidak ada yang diharapkan kecuali mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, di sini diperingatkan, ya. Jadi ini ada kata-kata tadi ilman. Ilman artinya sedikit atau banyak dia pelajari, tapi dia tidak niat ikhlas kepada Allah, entah sedikit yang didapatkan atau banyak. Orang ini la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Dia tidak mempelajarinya
kecuali untuk mendapatkan materi duniawi. Apa yang maksudkan salah satu dari materi duniawi? Tidak disebutkan dalam riwayat kita ini. Namun dalam riwayat Imam Darimi, walaupun dalam sanadnya ada kelemahan, tapi ini memiliki beberapa riwayat-riwayat yang lain yang bisa dijadikan sebagai penguat. Ada rincian apa-apa contoh orang yang belajar ilmu syariat, kelihatannya belajar ilmu agama, tapi ternyata harapannya cuma harapan duniawi belaka. Apa itu? Dalam riwayat dari ini dikatakan illa liyu jariya bihil ulama. Dia belajar ilmu agama untuk dia bisa disandingkan dengan para ulama, ya. Tujuannya adalah bagaimana jika nama ulama disebutkan, namanya juga bisa disebutkan. Ketika para ulama berjajar, ketika para ulama bermajlis, maka dia juga masuk dalam bagian itu. Subhanallah, ya. Ini kadang hal-hal yang bisa merusak niatnya para penuntut ilmu agama. Ketika melihat, apatah lagi ketika berada di masa-masa di mana para ulama masih dimuliakan, masih diagungkan, dan tabiat manusiawi itu suka dimuliakan, suka diagungkan. Dalam riwayat dia ingin mendapatkan majlis, ya, ingin diposisikan dalam majlis yang merupakan majlis khusus, ya kan. Kalau apalagi masa-masa kekhilafaan dahulu yang menjadi deretan kalau adalah majlis besar, maka yang mendapatkan majlis kehormatan itu deretan para kumpulan para ulama. Maka ada seseorang mungkin ketika melihat begitu dimuliakannya para ulama, dan memang sebenarnya mesti dimuliakan mereka itu karena mereka adalah pewaris para nabi. Tapi seseorang belajar bukan untuk mendapatkan kemuliaan ulama di sisi Allah, dia inginkan mendapatkan kehormatan di sisi manusia, dihargai, selalu disebut-sebut namanya, ya. Lalu dikatakan si fulan ini masya Allah ulama juga, alim juga. Ini termasuk dari orang yang yuridu bihi atau yabtaghi bihi 'ardan minad dunya liyujadi bihi ulama, atau liyumari bihi as-sufaha, atau dia ingin dengan ilmunya itu untuk mendebat orang-orang bodoh, ya. Jadi dia belajar ilmu agama hanya untuk bisa jadikan bahan debat. Bangga rasanya dia kalau ketika ada perdebatan, diskusi, dia bisa mengalahkan semuanya, dan dia merasa bangga ketika bisa membodohi orang yang sudah bodoh, ya. Ini juga bahaya, ya. Ilmunya cuma sekedar untuk debat, untuk dikatakan si fulan jago debat, hujahnya, dalilnya, argumennya sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini kadang juga menjadi fitnah, ya. Jadi kadang orang membanding-bandingkan si fulan itu kalau menjelaskan argumennya sangat kuat, semua bisa dibantah argumen-argumen yang lain. Maka ada orang termotivasi untuk belajar agama bukan untuk lebih dekat kepada Allah, bukan untuk takut kepada Allah, tapi memang juga bisa kelak dengan ilmu yang dipelajarinya ada bahan untuk berdebat, ya. Mungkin ada di antara orang yang ketika dulu belajar awalnya orang berdebat, orang diskusi, dia tidak bisa berkontribusi, dia cuma jadi penonton saja. Orang pada berdebat, dia tidak bisa ikut berdebat karena tidak ada bahannya. Maka dia berazam, saya mau belajar baik-baik. Tapi tujuannya apa? Kelak kalau ada juga orang berdebat, berdiskusi, saya orang yang belajar ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah, hanya ingin mendapatkan posisi di tengah-tengah manusia. Yang ketiga, dalam riwayat itu dikatakan adalah waliyasrifa bihi wujuhan nas, agar semua wajah tertuju padanya, ya, semua wajah tertuju padanya. Dan ini fitnah, ya. Makanya ini di antara fitnah bagi para penyuruh-penyuruh kebaikan. Dan ini sebenarnya fitnah secara umum, ya. Ahli-ahli dunia
Kalau orang-orang yang ingin popularitas, ingin viral, ingin memang selalu disebut-sebut, ingin banyak followersnya, ini hari ini memang medsos atau media ini memang di antara fitnah yang terbesarnya adalah orang mau menjadi paling terkenal dalam urusan duniawi. Tapi kalau dalam urusan duniawi kadang dianggap wajar. Itu tidak boleh sebenarnya, ya. Orang yang mau riya, ya kan, makanya Imam Ghazali disebutkan. Kan biasa orang bilang riya itu cuma dalam urusan ibadah. Sebenarnya orang-orang yang riyanya dalam urusan duniawi juga itu riya. Riya dalam artian memang mau dilihat, mau bangga-banggaan, orang pada banggaan dengan rumahnya, dia juga mau rumah yang paling baik agar orang bilang, oh ini rumahnya Masya Allah. Orang berbangga-banggaan dengan mobilnya, dia juga mau menjadi mobil yang paling, ini juga riya, kata Imam Ghazali. Tapi walaupun ini riya yang tercela juga, lebih tercela orang yang kelihatannya berbaju agama tapi dia menjadikan agama itu sebagai alat untuk duniawi, ya. Istilahnya lebih jantan, ya. Orang yang memang kelihatannya dunia terus dia urus untuk mengharapkan dunia. Ini bahaya ini sebenarnya. Orang yang orientasinya dunia saja, tidak ada harapan akhiratnya. Tapi ini lebih mendingan, tanda kutip, dibandingkan orang yang kelihatannya berbicara dengan nama agama, berbaju dengan baju agama, tapi sebenarnya keinginannya juga hanyalah keinginan duniawi, ya. Ini yang lebih berbahaya karena dia telah menipu banyak manusia. Jadi niatnya sudah salah, lalu juga dia menipu manusia dengan penyampaiannya atau apa yang dia tampakkan selama ini. Karena itu ini juga perlu menjadi perhatian, ya. Subhanallah, kita belajar, kita menuntut ilmu bukan untuk satu saat kita memiliki kedudukan khusus, majlis khusus di mana orang pada mendatangi kita, di mana orang pada menyebut nama kita, di mana orang meramaikan majlis kita, di mana semua pandangan tertuju pada kita. Itu di antara hal yang bisa merusak niatan orang yang belajar agama. Liyasrifa bihi wujuhan nas, agar semua pandangan tertuju kepadanya. Makanya sebagian salaf, ya, ini dimasukkan dalam apa? Asyahwa al-khafiyah kadang, ya. Syahwat khafiyah, syahwat yang tidak kentara. Kenapa dikatakan syahwat yang tidak kentara? Kalau kita keluar di jalan-jalan, ya, apalagi malam-malam seperti ini, kita lihat orang-orang yang bermaksiat, itu syahwat itu semua. Tapi syahwat yang tampak. Ada orang yang kelihatannya selalu berbicara dengan bicara agama, tapi sebenarnya ada syahwatnya juga. Syahwatnya lah mau dipuji-puji dengan nama agama, syahwat khafiyah. Dan ini berbahaya, ya. Makanya sebagian salaf itu, subhanallah, ada di antara mereka yang kalau majlisnya sudah banyak, dia lari, ya. Dia tidak mau terlalu banyak orang karena dia khawatir ketika majlisnya sudah diramaikan oleh banyak orang, ada perasaan ria, bangga dan ujub, ya, sehingga dia lari dari itu, lari dari ketenaran, ya. Sebagian ulama-ulama salaf lari dari ketenaran, ataupun sebagian juga salaf suka atau tidak dia terkenal sendiri, ya. Banyak ulama kita itu tidak mau. Imam Syafi'i, ya, tidak mau. Beliau bilang, saya mau orang belajar saja ilmuku, tidak perlu ada yang menisbatkan ilmu itu kepada saya. Tidak usah yang berkata Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, mazhab Imam Syafi'i begini, perkataan Imam Syafi'i gini, tarjihnya Imam Syafi'i begini. Beliau ingin orang belajar saja ilmunya, tidak usah menisbatkan diri kepada dia. Tapi Allah menghendaki beliau tetap dikenal, ya, dengan keilmuannya tanpa beliau niatkan. Tapi ada memang orang yang subhanallah memaksakan diri, memposisikan dirinya dan merekayasa agar orang memang ingin atau dia ingin mendapatkan posisi di tengah-tengah manusia. Ini yang perlu menjadi muhasabah bagi seluruh, ya, bahwa jangan kita berbicara dengan nama agama, berdakwah, mengajar hanya karena mau dikenal, ya. Jika itu maka lebih baik orangnya jahil, ya. Karena ya khos kalian, ya, nanti kita sebutkan, ya, dalam setelah yang keempat ini. Yang keempat dalam riwayat Imam Darimi adalah liyakhudha bihi minal umara, liyakhudha bihi minal umara,
bahwa dia belajar itu untuk mendapatkan sesuatu dari para pemimpin-pemimpin umara. Jadi dia menjajakan, ya, jadi baikan ini yang dia jual ini kepada para umara ilmunya, agar dipanggil umara, agar diberikan posisi khusus di kalangan umara, mungkin menjadikan ahli fatwanya para umara. Yang paling bahaya kalau dia siap bekerja sama dengan umara, tergantung pesanan. Kalau umara punya kepentingan ini, halalkan ini, dia bisa halalkan, dia buatkan fatwa sesuai dengan keinginan para umara. Itu ulama-ulama su yang dibahasakan oleh para ulama kita. Dan ada memang orang belajar, ada orang memang ingin semacam itu. Ya, dikatakan pada masa khalifah Khalifah Mahdi, ya, beliau suatu hari didatangi oleh seseorang. Lalu beliau sedang bermain-main dengan burung piaraannya, ya. Beliau suka memelihara burung waktu itu. Lalu orang ini datang dan orang-orang dekat raja bilang, sampaikan hadis kepada raja, sampaikan suatu hadis kepada raja. Maka dia sampaikan hadis, tapi hadis palsu, yaitu la sabaqa illa fi hafir atau khuffin atau naslin. Hadis sahihnya adalah tidak ada perlombaan yang bisa dengannya dia mendapatkan upah, ya, atau mendapatkan hadiah langsung. Yang dibolehkan kecuali pada lomba lari, pacuan kuda atau pacuan unta, atau panah. Itu 3 dalam hadis. Lalu dia tambah wajanah, dan lomba burung, ya. Bahwa tidak ada itu dalam hadis. Karena dilihat ini raja suka memelihara burungnya, bermain-main dengan mungkin burung kakatua atau burung apalah, ya, yang kadang disukai oleh para pembesar. Dia ingin membahagiakan, menyenangkan, ya. Kan biasa kalau dipuji, ya, kalau biasa sebagian pemimpin kalau dipuji-puji dia akan berikan upah, ya. Tapi ini si Mahdi ini, khalifah ini paham, ini hadis palsu ini. Maka dia justru marah, dia suruh usir, bahkan dia sembelih burungnya. Dia bilang, saya tidak mau lagi, gitu, ya. Tapi syahidnya banyak ulama-ulama seperti ini, ya. Orang-orang yang hanya ingin mendapatkan dunia dari ilmunya, rela siap menjual ilmunya hanyalah untuk kepentingan dunia. Ini yang dimaksudkan dalam hadis, ya. Dan inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ayat ini dibaca oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau bacakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu ketika menceritakan tentang hadis yang terkenal 3 manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Manusia yang paling pertama kali itu sa'ad bihimun nar, api neraka itu dibakar, dipanaskan api neraka untuk dimasukkan pada penghuninya. Siapa yang masuk pertama? Ternyata bukan orang-orang musyrikin, dalam artian bukan orang di luar agama Islam, bukan para penyembah berhala, bukan orang yang terkenal dengan kemaksiatan, tapi satunya adalah golongan orang yang paling banyak infaknya di dunia, infak fisabilillah. Setiap ada pos-pos kebaikan dia selalu berkontribusi dan dikenal dengan infaknya. Satunya adalah seorang yang mujahid fisabilillah, setiap ada momen jihad di mana saja dia selalu hadir, bahkan dia mati syahid fisabilillah di medan pertempuran. Dan satunya adalah seorang yang mendedikasikan dirinya dengan ilmu, rajin sekali menuntut ilmu dan rajin sekali mengajarkan ilmunya siang dan malam. Tapi yang satunya ini
Allah ketika bertanya kepada mereka, mereka selalu mengatakan, ya Allah, saya telah menginfakkan harta saya dalam semua pos-pos kebaikan. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu berinfak hanya mau dikatakan jawad, mau dikatakan orang yang dermawan. Wa qad qil, kamu sudah dapatkan itu di dunia. Orang sudah kenal kamu sebagai dermawan yang masya Allah, paling baik ini orang. Setiap ada kesempatan berinfak dia selalu menjadi yang pertama. Apa yang kamu harapkan sudah kamu dapatkan di dunia. Yang kedua, tadi itu juga ketika dia tanya apa yang telah kamu lakukan di dunia, dia bilang saya berjihad dan saya telah mati di medan syahid, medan jihad lalu saya mati syahid. Allah mengatakan kadzab, dusta kamu menuntut ilmu hanya mau dikatakan sebagai seorang yang syahid, jari, jagoan, pemberani, waqdaqil. Dan orang sudah bilang itu. Orang kalau disebut namamu, orang bilang ini jagoan, hebat ini, mujahid, syahid, bahkan digelar syahid. Tapi sebenarnya tujuannya bukan karena Allah, bukan li'ila kalimatillah, hanya memang mau mendapatkan, disematkan gelar semacam itu. Dan yang ketiga, begitu juga dikatakan apa yang kamu telah lakukan. Saya telah belajar Al-Quran, saya telah mengajarkan, dan saya telah menghabiskan seluruh waktu saya untuk ilmu. Tapi Allah mengatakan kadzab, kamu dusta. Kamu belajar dan mengajarkan cuma mau dikatakan alim wa qad qil. Jadi sudah dikatakan kepadamu, maka tidak ada lagi bagiannya kecuali neraka. Itulah yang Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan semua perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan sempurnakan apa yang dia inginkan. Jadi kadang biasa orang yang orientasinya cuma dunia, dia merasa kayaknya saya diridhoi oleh Allah. Dia sangka begitu karena semua yang dia inginkan mudah-mudah dia dapatkan. Semua yang dia harapkan dari dunia mudah dia dapatkan. Wa fi ilaihim a'malun fiha wa hum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun dari jatah dunianya. Dia sangka dia ini baik-baik saja, padahal dia orang yang memang tidak pernah mengingat akhirat. Kata Allah, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang semacam itu tidak ada lagi bagiannya di akhirat kecuali neraka. Karena semua manfaat dunia sudah dia raih semuanya di dunia. Laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha. Batal semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan sama di dunia. Wa batilu ma kanu ya'mal. Batal semua apa yang dilakukan. Ini surat Hud ayat 15 dan 16. Abu Hurairah setiap membaca hadis ini, membaca tentang kisah tadi lalu menghubungkan dengan ayat ini, beliau sampai pingsan. Dan beliau ajarkan kepada Muawiyah yang waktu itu sudah jadi khalifah. Muawiyah juga pingsan berkali-kali ketika membaca kisah tadi dan menghubungkan dengan ayat tadi. Beliau takut, jangan-jangan kita ini menjadi pemimpin dan sebagainya, sudah dikenal dan semuanya, tapi ternyata kami hanya mendapatkan jatah dunia saja. Di akhirat tidak ada lagi kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka kita belajar agama satu kemuliaan, tapi hati-hati ya, kalau niat kita tidak bisa kita atur, tidak bisa kita tata, maka dia menjadi kehinaan dunia, kehinaan di akhirat, walaupun di dunia kelihatan kita begitu mulia. Waliyadzubillah. Orang semacam ini, kata Nabi kita SAW, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Jangankan masuk surga, tidak mencium bau surga. Arfa artinya rihal jannah, rihul jannah. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga memiliki bau yang sangat harum. Dalam hadis Bukhari dikatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian dengan Islam, lam yajid raihatal jannah, tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna rihaha latujadu fi masirati 40 ama. Padahal bau surga itu bisa didapatkan, tercium wanginya sejak 40 tahun perjalanan. Ya, sebelum 40 tahun perjalanan sampai ke surga, itu sudah tercium wanginya surga. Namun orang seperti ini tidak akan bisa menciumnya. Artinya alih-alih mau masuk surga, dari jarak jauh saja mereka tidak dapatkan, tidak bisa mendekati surga. Waliyadzubillah. Maka ini ancaman keras ya, bukan membuat kita takut ya terhadap kebaikan, ketaatan,
Kan ini memang suatu hal yang memang harus kita lakukan. Tapi peringatan keras, nasihat yang sangat berharga untuk kita selalu menata hati kita, untuk selalu kita mengikhlaskan niat kita. Mempelajari ilmu agama ini mulia, makanya tidak pantas untuk kita jual ya dengan hal yang rendahan. Ya, harus kita memang niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, dalam kitab ilmu ini Imam Nawawi memilih hadis yang terakhir dalam kitab ilmu ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma intiza'an, tidak akan mengambil ilmu ini intiza'an, dengan mencabutnya, yantazi'uhu minan nas, dengan cara mencabutnya ilmu itu dari manusia. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma, Allah mengangkat ilmu ini biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, hatta idza lam yabqa alimun aw lam yubqi aliman, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang pada mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan juga menyesatkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan tentang salah satu tanda-tanda kiamat, yaitu yadhhurul jahal. Dalam sebagian riwayat, kejahilan merajalela, tampak kejahilan, bukan ilmu yang tersebar, tapi justru adalah kejahilan. Kenapa bisa kejahilan itu muncul? Karena orang yang berilmu sudah makin langka. Bagaimana ilmu itu bisa hilang? Nah, di sini dijelaskan. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah mencabut ilmu itu bukan dengan mencabut dari dada-dada para alim. Ya, dalam sebagian riwayat, yantazi'u min sudurin nas. Bukan berarti orang-orang yang tadinya alim lalu ilmunya tiba-tiba hilang, tercabut. Tiba-tiba dia menjadi jahil. Tidak lagi ilmu itu. Jadi ilmu itu tidak dicabut dengan cara yang semacam itu, tapi dengan cara Allah mengangkat ilmu ini. Kan ini ilmu ini akan diangkat ya. Ilmu akan diangkat, termasuk nanti sampai puncaknya nanti mushaf juga pada diangkat, dan sampai puncaknya tidak ada lagi orang mengetahui kebaikan, sehingga tidak ada lagi orang mengatakan Allah Allah. Tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah, tidak ada lagi orang yang tahu kebaikan ini. Itu dicabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama, biqabdil ulama. Jemaah sekalian, wafatnya ulama adalah perginya ilmu, dan ini musibah yang sangat besar ya. Makanya kenapa musibah yang terbesar bagi umat ini adalah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apa saja musibah yang menimpamu, berat bagaimanapun, ingat di sana ada musibah yang jauh lebih besar yang telah menimpa umat ini, yaitu wafatku. Ya, wafat beliau adalah musibah yang terbesar, sehingga apa saja musibah yang kita rasakan, kita bilang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan musibah yang sudah pernah dialami oleh umat secara keseluruhan, yaitu wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lah ulamanya para ulama. Ketika Abdullah bin Abbas meninggal dunia, Jabir bin Abdullah mengatakan, telah ditimpa umat ini musibah yang terbesar, yaitu Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas lah ulama besarnya pada saat itu. Karena ulama itu ketika meninggal dunia, masih banyak itu sebenarnya ilmunya yang belum dibagi-bagikan kepada kita. Beda dengan orang-orang kaya. Orang kaya kalau meninggal dunia, hartanya dia tidak bawa masuk ke dalam kuburannya, hartanya dibagi-bagikan, tidak boleh dimasukkan ke dalam kubur. Para pejabat meninggal dunia,
begitu banyak yang antrian dengan jabatannya, ya. Bahkan banyak yang nunggu-nunggu kapan dia meninggal, ya, supaya jadi pejabat penggantinya. Bahkan ada yang dengan cara membunuh secara cepat supaya dia yang bisa naik. Subhanallah. Tapi ketika yang meninggal adalah alim, seorang yang berilmu, dia meninggal dunia, ilmunya dia bawa dalam kuburannya. Tidak bisa kita buka dulu anunya, dadanya, kita ambil ilmunya, ya, subhanallah. Tidak bisa dilakukan itu. Sehingga begitu banyak ilmu-ilmu yang belum sempat terbagi-bagi dari para ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia itu. Biqabdil ulama. Dan inilah musibah yang terbesar. Idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak tersisa alim, ya ini bisa saja di seluruh dunia atau di tempat-tempat tertentu. Ya, kadang ada di sebagian tempat kita, mungkin kita mengatakan kayaknya ulama di daerah kita sudah langka. Cari siapa sekarang ulama yang ada di tempat kita? Mungkin susah kita cari nama ulama. Dai mungkin banyak, tapi ulama masih sudah sedikit, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud, ingat ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, dan ini disebutkan oleh Imam An-Nasai, ya, dalam Kitabul Ilmiyah, Zuhair bin Harb, ya, An-Nasai. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian sekarang berada di masa qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu. Kalian berada di masa ini, Abdullah bin Mas'ud ini berkata di masa-masa tabi'in sudah, baru masa tabi'in. Beliau termasuk sahabat yang tersisa waktu itu. Beliau bilang, kalian sekarang berada di masa banyak khotib-khotibnya, dai-nya, tapi sedikit ulamanya. Subhanallah. Beliau bilang itu di masa tabi'in. Gimana kalau beliau lihat di masa kita? Dan gitu kalau kita baca juga Khatib Al-Baghdadi ketika berbicara tentang masalah kelangkaan ulama di masanya, ya, beliau abad kelima, ya, wafat tahun 463 Hijriah. Beliau sudah mengeluh dengan sedikitnya ulama. Padahal kita masih lihat begitu banyak ulama-ulama di masa itu dibandingkan kita sekarang, ya. Jadi kita mungkin masih banyak yang menyerukan kebaikan, dalam artian masih banyak yang bernasihat, masih banyak yang berkhutbah, berdakwah, tapi ulama sudah langka, sehingga krisis ulama, ya. Jadi mungkin ada satu tempat, ya, sudah tidak ada ulama di situ, dan mungkin suatu saat akan terjadi di mana tidak lagi tersisa ulama di dunia ini secara keseluruhan. Maka Rasulullah mengatakan, hatta idza lam yubqi aliman, kalau tidak ada lagi tersisa alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia cari siapa yang menjadi pemimpin. Ulama kita mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemimpin itu juga harus mufti, ya, tingginya derajat fatwa. Dahulu memang tidak ada dikotomi antara pemimpin dan ulama dan umara. Al-umara humul ulama, al-ulama humul umara. Ya, makanya ulul amri dulu itu, ya, sekaligus, ya, antara ulama dan umara. Barulah generasi belakangan ini baru dipisah-pisahkan mana umara dan mana ulamanya. Tapi kalau dilihat dalam hadis ini, ketika sudah alim sudah meninggal dunia, maka manusia mau cari siapa, kepada siapa mereka bertanya. Maka mereka mengatakan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kata-kata pemimpin yang bodoh berarti seharusnya yang berfatwa adalah pemimpin itu. Ittakhadha nasu ru'usan juhala, maka orang akan mencari pemimpin-pemimpin yang juhal, pemimpin namun bodoh. Dalam hadis Bukhari, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang badui, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah mengatakan, idza du'iatil amanah, kehancuran kiamat akan datang ketika amanah disia-siakan. Lalu beliau ditanya lagi, wa kaifa idha'atuha, bagaimana dikatakan amanah disia-siakan? Dikatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah, ketika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran, tunggulah kiamat. Ya, fenomena urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya itulah fenomena akhir zaman, ya, yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kebutuhan akan pemimpin, kebutuhan akan mufti selalu ada. Tapi kalau ulama sudah tidak ada, maka terpaksa orang akan mengangkat sembaranglah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Angkat saja, ya. Yang paling masalah ketika masih banyak pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, lalu diangkat pemimpin yang bodoh, ya.
Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Ini pemimpin bodoh pada mufti-mufti yang tidak capable ditanya. Ya karena ditanya, maka fa'aftau bi ghairi ilm. Ya kalau ulama yang ditanya, justru subhanallah, biasa ulama yang ditanya tapi dia mengatakan Allahu a'lam. Ya biasa ulama sudah ini, tapi justru ulama bilang Allahu a'lam. Hanya Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, berapa saja yang dia jawab? Kebanyakan saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Para ulama besar. Makanya orang bilang, saya capek-capek jauh-jauh datang ini, diutus oleh orang-orang di negeriku datang ke Madinah untuk bertanya kepada Imam Malik. Apa yang saya harus katakan kepada mereka kalau saya pulang nanti di negeriku? Ternyata Imam Malik cuma bilang gitu. Beliau bilang, tuh kasih tahu, bilang Imam Malik tidak tahu. Ya. Kadang ulama justru yang lebih berhati-hati dalam berfatwa. Orang ini, mereka ini fa'aftau bi ghairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu. Berani berfatwa tanpa ilmu. Ya. Dalam riwayat dikatakan ajra'ukum 'alan nar ajra'ukum 'alal fatwa. Orang yang paling berani dengan neraka, orang yang paling berani berfatwa. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan orang yang berfatwa dalam semua masalah yang ditanyakan innahu la majnun, orang gila saja yang seperti itu. Ya. Itu bahasa-bahasa salaf tentang masalah-masalah yang seperti ini. Makanya Abdurrahman bin Abi Layla dan tabi'in mengatakan, kalian ditanya tentang masalah-masalah yang kadang 120 sahabat yang saya temui, ketika ditanya mereka saling mempersilahkan sahabat yang lain untuk menjawab karena mereka berhati-hati, takut. Dan kadang pertanyaan yang dilontarkan kepada kalian itu yang kalian jawab dulu. Kalau Umar yang ditanya, beliau tidak langsung menjawab. Beliau kumpul 300 sahabat para veteran perang Badar, beliau kumpulkan untuk tanya pandangan mereka sebelum Umar berfatwa. Tapi ini fenomena fa'aftau, berani lancang untuk berfatwa tanpa ilmu. Maka apa akibatnya? Fadallu, mereka sudah sesat, wa adallu, dan lebih bahaya lagi, menyesatkan orang lain. Ya. Jadi kalau dirinya sesat, ini musibah. Tapi al-musibatu azam ketika dia sudah sesat lagi menyesatkan orang lain. Ini makanya hadis-hadis ini ketika kita dengarkan seharusnya memberikan motivasi kepada kita untuk bisa memanfaatkan ilmu ini ketika masih ada pemiliknya. Ya, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sudah wafat, beliau ajak teman-temannya masih kecil itu, ajak remaja-remaja teman-temannya, ayo kita belajar cepat. Tapi teman-temannya bilang, kita masih muda ini, ya masih belasan tahun waktu itu. Dan masih para sahabat-sahabat senior masih banyak. Masih ada Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Abdullah bin Abbas ajak teman-temannya, akhirnya beliau sendiri ya dengan sedikit orang yang belajar. Dan akhirnya Abdullah bin Abbas tidak lama bisa menandingi para sahabat-sahabat senior dalam masalah ilmu. Dan teman-temannya yang sebaya mungkin tidak dikenal. Ya, karena beliau faham bahwa ketika ada seorang yang meninggal dunia seperti Rasulullah meninggal, kita mau belajar sama Rasulullah tidak ada lagi. Mumpung masih ada Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Karena 2 tahun setelah Rasulullah meninggal juga Abu Bakar. Ya biasa kita gitu ya, sudah meninggal ini langsung disusul. Kadang dalam waktu cepat disusul kematian para, manfaatkan selama mereka ada. Yang kita belajar dan kita belajar. Karena belajar dalam kitab kadang tidak cukup ya, kecuali kita telaki langsung dengan para ulama-ulama kita tersebut. Dan juga upaya kita untuk bisa menjadi bagian orang yang meniti jalan para ulama. Kita mungkin tidak sampai ulama, tapi kita berusaha meniti jalan mereka, mewarisi langkah mereka. Kalau saja para ulama kita pewaris Nabi, kita mau menjadi pewaris para ulama-ulama itu, agar paling tidak menunda akhir zaman ini. Menunda akhir zaman artinya kita tidak mau menjadi penyebar fitnah di tengah-tengah umat. Kita sudah sesat lalu menyesatkan. Ini cara kita ya memahami hadis-hadis akhir zaman, bukan langsung kita pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Seharusnya dengan ini memotivasi kita untuk kembali belajar dan kembali belajar, memanfaatkan waktu sebelum datang waktunya. Kita masih mau tapi tidak lagi kesempatan tersebut. Wallahu alam. Dengan ini alhamdulillah satu bagian dalam kitab ini kita sudah selesaikan, yaitu kitab tentang ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.